hal ini betul-betul diterapkan, apakah Anda melihat akan ada potensi PHK lebih lanjut dan juga usaha-usaha di bidang ini utamanya yang UMKM atau lokal ini akan gulung tikar, Pak Rai? Ya, itu betul Mbak Sasa sangat memungkinkan karena saat ini aja mereka sudah resah karena usaha mereka bangun ini adalah usaha modal pinjaman bank ya. Mana pinjaman sudah nggak ada relaksasi lagi dan segala macam sewa tempat kan mahal juga. Nah, kalau misalnya kita tambah sekarang beban 40% pajaknya ini kan sangat memberatkan, tentu customer juga akan mikir-mikir. Jadi dengan 15% pun saya amati banyak yang komplain sebetulnya. Ya, maka dari itu upaya kita ya artinya kita mohon pada pemerintah pusat untuk direview lagi lah untuk kenaikan 40% khususnya spa ya. Dan juga bukan spa saja, saya lihat teman-teman pengusaha diskotik, karaoke juga sudah merasakan sekali mengeluh ini. Ada laporan-laporan seperti apalagi spa yang UMKM seperti ini akan ditambah 40% tentu akan mematikan bisnis. Kalau mematikan bisnis ini akan menambah pengangguran. Di samping itu juga akan beban buat pemerintah. Dampak sosialnya kan itu yang harus kita pikirkan. Jadi mari kita bantu regulasi ini agar memudahkan usaha lah, jangan justru sangat memberatkan sehingga kapan kita bisa tumbuh. Ini kan baru recovery ini, baru 2,5 tahun pandemi yang memporak-porandakan khususnya di dunia pariwisata, di Bali sangat terdampak sekali, Mbak. Jadi itu yang kan kita hanya khawatir ya kalau judicial review nanti tidak dapat respon yang positif, mereka juga akan melakukan demo, Mhm. bukan ancaman atau apa. Jadi pemerintah jangan mematikan usaha lah. Katanya ingin membangun usaha-usaha kecil, banyak ingin jadi pengusaha, jadi tuan rumah di daerah kita. Namun kalau dimatikan seperti ini, coba itu kalau kita tunjukkan press release sama tamu, harga harga untuk melakukan spa misalnya ditambah 40%, apa mau Mbak? Kita aja orang domestik aja masih mikir. Nah, sekarang itu yang terjadi. Jadi janganlah menjadi ya jadi berburu di kandang ya, dan akan menjadi kayak Indonesia ini menjadi yang termahal karena gara-gara teks yang sangat luar biasa ini Oke, yang kita khawatirkan. Negara kompetitor kita justru eh, me- jadi memberikan kesempatan dan menurunkan sehingga mereka turunkan pajak hiburannya seperti di Thailand banyak berbondong-bondong wisatawan ke sana. Mereka negara bukan dari spa aja masukannya dari pajak hiburan. Jadi hotelnya penuh terus 90%, restorannya ramai terus, jadi objek-objek ramai kan dari sana nih masukan. Kenapa kita lihat kan hanya 40% dari sini saja kan? ya. Sedangkan nanti mereka takut datang ke sini kan berdampak ke yang lain. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Oke, artinya tidak seiring sejalan dengan tujuan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tanah air ya, Pak Rai ya. Saya akan kembali ke Bu Hana. Bu Ini Hana, sangat kontradiktif ya. ya. Kita kan ingin meningkatkan terus, apalagi Mas Menteri menginginkan tahun depan Bali minimal 7 juta ya wisatawan mancanegara. Itu yang terjadi. Jadi kita harus bekerja berusaha, kita bersama-sama Baik. terus berkolaborasi ya, saling paham, mengerti lah, jangan langsung mencekik seperti ini. Itu kami sangat keberatan terus terang. Oke, saya akan ke Bu Hana. Bu Hana, dengan saat ini pengusaha yang sedang diliputi utang yang cukup membebani, belum lagi saat ini recovery juga belum betul-betul bangkit. Apakah Anda melihat dengan diterapkannya kebijakan ini bisa membuat semakin banyaknya pelaku usaha yang gulung tikar sehingga juga membuat PHK ini akan terjadi di Jakarta? Iya Mbak, pasti kalau, sebenarnya sekarang yang gulung tikar juga sudah banyak Mbak, gitu, sudah banyak Berapa banget. persen, Nah Bu terus, Hana, gambarannya? 40%. Nah yang bertahan itu Mbak, adalah yang gedungnya punya sendiri. Tapi, walaupun gedung sendiri, tapi mereka juga akhirnya untuk operasional mengagunkan gedungnya untuk pinjaman bank. Nah, saya sih, eee saya gini loh, maksud saya kita ini kan sama-sama pelaku ya di lapangan gitu ya. Kalau memang tujuan pemerintah untuk ngejar pajak gitu, mmm,
Ya itu tadi saya bilang PR-nya itu sebenarnya banyak, kantong-kantongnya itu banyak sebetulnya yang bisa diperbaiki gitu untuk diserap pajaknya. Bagaimana bisa di luar sana banyak sekali yang tidak usaha yang tidak terkena pajak gitu. Nah, kalau tadi betul kata Pak Gusti saya juga setuju kalau sampai ini diberlakukan karena sampai sekarang Pak maaf Mbak di DKI belum ada himbauan untuk melakukan 40% gitu, untuk menetapkan. Jadi, kami juga sedang menunggu perda dari DKI. Nah, ditambah lagi Mbak, ini sedang ada rancangan undang-undang daerah kekhususan Jakarta, yang mana itu yang saya dengar sedang diperjuangkan untuk memakai tarif pajak yang lama seperti itu. Itu harapan kami sih. Nah, tapi saya ingin menyampaikan tadi kepada pemerintah pusat adalah bahwa coba deh kami ini pengusaha yang jelas ya. Ini kami ini pengusaha yang jelas loh. Jelas dalam arti terlihat, nyata dan legal. Bagaimana pertama aja kami sudah menyewa gedung itu sudah memutar ekonomi ya. Kami membayar PBB gedung artinya. Artinya gedung itu tidak mati. PBB-nya terbayar, listriknya terbayar, airnya terbayar. Lalu operasionalnya bagaimana di sana menyerap SDM. Ya. Lalu kita memutar UMKM. Belum lagi kita memutar lagi ekonomi sekitar, ya kan dari driver online, pedagang kaki lima dan lain-lain. Itu banyak sekali efek domino yang diuntungkan dengan adanya usaha kami. Nah, sekarang nih kalau pemerintah bisa melihat sekarang nih Mbak, itu orang-orang mampu semua. Sekarang lagi buka usaha-usaha di pinggir jalan, warung-warung pinggir jalan. Jadi kayak temanya tema-tema kekinian makanannya, tapi dia bikin tenda-tenda di pinggir jalan dan itu di daerah-daerah bagus di Jakarta ini. Yang punya siapa? Orang-orang keren, anak-anak muda keren. Itu bayangin Baik. dulu kalau kita lihat mungkin tukang nasi goreng ya, tukang mie atau apa. Ini bukan, kelasnya udah kelas menengah atas. Itu mereka sekarang investasi jualan sampai seperti itu dan itu kan tidak terkena pajak. Akhirnya bagaimana saya tidak menyalahkan mereka, tapi akhirnya orang bagaimana caranya, saya pernah dengar pepatah, kalau sampai, ibaratnya, talinya terlalu tinggi akhirnya orang lewat kolong. Nah sekarang bagaimana Baik. banyak pihak pengusaha itu mencari jalan kolong untuk menyelamatkan usahanya atau, ekonominya gitu. Oke, saya akan Jadi kembali ke tolong oke, pemerintah kami sudah ya dapatkan Mbak. poin Anda, Bu Hana. Terima kasih. Saya